di rumah pasti suka akan kebersihan kan? Otan yakin hampir semua begitu. Ya, mungkin sebagian tidak. Tapi kebanyakan teman-teman pasti tidak akan tahan rasanya jika tidak menyentuh air ataupun mandi 1 hari saja. Ya kan, ya kan? Nah, hampir sama seperti manusia pada umumnya, ternyata ada juga loh sobat-sobat Otan yang juga tak ingin kotor-kotoran. Mereka kayaknya nggak mau kalah nih. Siapa kira? Ternyata meskipun suka digambarkan berkubang di lumpur, babi adalah termasuk makhluk yang paling bersih. Dalam bahasa Inggris, babi diumpamakan sebagai makhluk berkeringat paling deras. Sweat like a pig istilahnya. Namun teman di rumah tahu nggak? Sebenarnya babi itu tidak berkeringat. Jangan salah ya, babi punya kelenjar keringat. Keringat itu penting baginya. Keringat digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Makanya ketika kepanasan, tubuh mengeluarkan keringat agar sejuk. Akan tetapi, kelenjar keringat babi tidak dapat mengatur suhu secara sempurna. Oleh karena itu, babi memilih untuk menceburkan dirinya ke lumpur untuk menyejukkan diri. Nah, inilah yang membuat orang-orang menyangka babi itu makhluk kotor. Selain itu, babi juga tidak membuang kotorannya sembarangan, apalagi di dekat tempat pakannya. Perlu dicatat, kebersihan babi juga tergantung dari kebersihan ternak tempat tinggalnya. Jika tempat tinggalnya kotor, maka babi pun juga bisa ikut kotor. Jadi jangan salahin si babi dong. Otan jadi ikutan kesel nih kalau dengar ada yang menuduh sobat Otan ini. Kalau sobat yang bagian matanya kayak pakai kacamata ini tentu kalian kenal dong. Ya, benar. Dia adalah si rakun. Sobat Otan ini juga pecinta kebersihan. Dari yang Otan dengar, setiap mau makan, ia akan mencuci terlebih dahulu makanannya. Selidik punya selidik, ternyata rakun tidak mencuci semua makanannya. Jika ia sudah mengenali tekstur makanannya, maka ia akan langsung makan tanpa mencuci. Tapi jika rakun baru pertama kali memegang makanannya, maka ia akan mencucinya terlebih dahulu. Dengan membasahi tangannya, maka kemampuan syaraf dalam menangkap rangsangan akan meningkat. Sehingga tekstur makanan yang baru ia pegang bisa masuk ke dalam ingatannya. Itulah mengapa sesuatu yang sebelumnya ia pernah pegang tidak dicuci sebelum dimakan. Wah, kamu benar-benar hati-hati ya sob. Kalau belum kenal makanannya, kamu cuci dahulu. Hebat! Sekarang, Otan mau tunjukin burung yang unik. Burung ini asalnya dari pegunungan anak di Papua sana. Kalau mau lihat mereka, kita harus berjalan agak jauh dari perkampungan. Otan pernah ke sana. Beneran, pegel banget kaki Otan. Ini dia yang keren maksimal darinya. Sarangnya rapih banget. Lihat nih, kalau susunan hiasan rumah di sekelilingnya dipindah-pindah, apa yang terjadi? Tuh kan, itu dia si empu rumah. Namanya burung namdur. Kalau di luar negeri, ia dikenal dengan nama bowerbird. Ketika pulang dan melihat perubahan pada rumahnya, ia langsung rapihkan lagi dan pindahkan ke posisi semula. Kamu rupanya suka kerapihan juga ya sob. Ia memang suka sekali membuat rumah yang rapi. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menarik perhatian pasangan jenisnya. Ceilah, demi pujaan hati apapun kamu lakoni ya sob. Buah-buahan, bunga, daun, ranting, serangga, apapun bisa dijadikan hiasan rumahnya. Bahkan benda-benda buatan manusia juga ada di sini. Si burung namdur ternyata juga punya toilet khusus loh. Ia tidak akan buang air sembarangan. Makanya rumahnya selalu bersih dan terbebas dari kotoran. Kalau dia sudah kebelet, tinggal pergi ke toiletnya yang gak jauh dari sarangnya ini. Coba, mana ada binatang disiplin kayak begini?
Jangankan binatang, terkadang manusia pun suka buang air sembarangan kan? Ayo mengakulah. Kecoa. Enggak, teman di rumah nggak salah baca. Terlepas dari penampilannya yang menjijikkan, kecoa adalah salah satu makhluk yang ternyata tidak sekotor yang kamu bayangkan. Mungkin agak sulit bagimu untuk percaya, karena mengamatinya saja sudah malas. Takut tiba-tiba terbang dan hinggap di badan ya? Ih, pasti takut deh. Geli kayak otan. Faktanya, ternyata kecoa membersihkan dirinya sendiri secara rutin, terutama bila mereka sedang tidak bergerak atau lari dari ancaman. Mereka akan langsung bersih-bersih. Tentu saja mereka tidak akan membersihkan seluruh tubuh mereka. Kecoa akan menggunakan mulutnya untuk membersihkan antena panjangnya. Terlihat simpel kan? Sebenarnya, membersihkan antena penting bagi kaum kecoa, karena kebersihan antena mempengaruhi indera mereka satu-satunya untuk mendeteksi bahaya, mencium makanan, dan menemukan kecoa lain untuk berkembang biak. Wah, pelanggaran nih. Ini kan tim liputan siotan. Kok malah asik-asikan main harum jeram tanpa ngajak otan? Bercanda deh. Tim liputan kali ini bukan lagi main atau liburan. Justru ini bagian dari tugas mereka membantu otan. Yaps, membantu mencari dan memberi informasi seputar dunia binatang untuk penonton setia di rumah. Semangka, semangat kakak! Nah, kali ini mereka akan menyusuri salah satu sungai di Jawa Barat. Karena kondisi arus sungai yang besar, jadi kita menyusuri sungai dengan naik perahu karet ini ya. Belum ada tanda-tanda keberadaan sobat otan nih teman. Mending kita main tebak-tebakan aja yuk. Eits, stop paman editor. Ayo tebak. Kira-kira kalau pinggir sungai yang ditumbuhi tumbuhan rimbun seperti ini, sarangnya hewan apa ya? Ya, betul, ular. Nah, kalau lubang-lubang di pinggir sungai seperti ini, kemungkinan besar dihuni oleh biawak atau koloni otter. Aduh, miris banget gak sih lihat kondisi air yang keruh dan banyak sampah kayak gini? Ingat ya, jika kita mencemari air sungai, sama saja kita sedang membunuh perlahan habitat sobat otan di dalam air dan sekitarnya. Yuk, lebih peka untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Wah, sepertinya untuk menempuh aliran sungai yang lebih tenang, tim liputan harus masuk hutan juga nih. Herping dengan berjalan kaki menyusuri hutan seperti ini disebut dengan spotting teman. Apa? Masih ada yang belum tahu apa itu herping? Oke. Herping adalah kegiatan mencari dan mengamati hewan, khususnya reptil dan amfibi di alam terbuka. Catat lo ya. Dibutuhkan penglihatan yang jeli untuk mencari hewan-hewan yang pintar berkamuflase di habitatnya. Nah, itu dia. Itu. Ada sobat si kaki 8. Laba-laba memang sering membangun sarang di dedaunan seperti ini, teman. Jangan remehkan hewan berbuku ini ya. Meski kecil, tapi dia punya kekuatan super loh. Ingat kan dengan kejadian ini? Ya, sarang laba-laba dibangun bukan hanya untuk tempat ia tinggal, tapi juga perangkap bagi para mangsanya. Ih, serem. Jaring-jaring sutra yang lengket membuat walang sangit sulit kabur. Kemudian dengan cepat, sang laba-laba menggulung mangsa sampai seperti mumi. Hewan arthropoda ini juga mengerikan Mbak Dracula, karena cara laba-laba makan dengan menghisap cairan yang ada di tubuh serangga hingga kering. Hati-hati om kameramen. Duh, deg-degan juga ya kalau liputan seperti ini.
Keselamatan diri tetap nomor 1, guys. Tidak! Itu, tas isi kamera dan alat lainnya hanyut terbawa arus. Untung ada Kak Dimas yang sudah sampai di bawah sana. Hampir saja penyusuran ini harus dihentikan. Ya ampun, coba lihat yang lagi berenang di sebelah sana. Tenang, tenang. Itu bukan kecoa kok. Ini adalah kumbang putar, teman. Ya ampun, kita beruntung banget. Soalnya keluarga kumbang yang pandai menyelam ini sudah sangat susah ditemui. Sungai memang jadi salah satu habitat kumbang putar. Keberadaan yang memakan sisa-sisa serangga di air juga jadi bagian penting dari ekosistem air loh. Yuk, sedikit lagi kita sampai ke hilir sungai. Astaga, hairpin kali ini memang cukup sulit, teman. Batu-batu sungai yang sangat licin bisa mencelakakan kru saat menyeberang sungai. Syukurlah kakak reporternya hanya terpeleset ringan saja. Lebih hati-hati ya, Kak. Loh, ada apa, Kak? Astaga, ada sobat otan yang butuh bantuan. Burung cendet yang malang. Kakinya tersangkut sampah tali yang dibiarkan oleh manusia tidak bertanggung jawab. Padahal burung cendet ini burung yang galak loh di alam. Ingat sama episode ini kan, teman? Tuh kan, burung karnivora ini gak segan menyerang burung kutilang. Hal ini disebabkan karena sifat teritorial burung cendet. Jika ada burung lain yang masuk wilayahnya, jangan harap disambut ramah oleh cendet. Sekilas burung cendet memang mirip dengan jalak ya, karena sama-sama memiliki panjang tubuh hingga 25 cm. Burung cendet atau kelabu ini tinggal di pepohonan yang tinggi. Ia terkenal sebagai burung pengintai. Ia akan memperhatikan mangsanya dari pohon yang tinggi sekali. Namun miris sekali ya, kali ini Otan harus bertemu kamu dalam kondisi hampir tidak berdaya. Biasanya tali-tali yang mencuntai di pohon ini sisa sampah mendirikan tenda. Benar-benar keterlaluan ya kalian yang melakukannya. Tenang sob, kita akan kembali melepaskanmu ke alam. Terbanglah yang tinggi kawan. Semoga kejadian seperti tadi gak terulang lagi ya. Lebih baik dimulai dari sendiri yang sadar untuk menjaga lingkungan. Salah satu aksi nyata yang bisa dilakukan ya dengan memungut sampah-sampah di sini, teman. Semangat ya kakak-kakak. Semoga bisa jadi contoh baik untuk penonton di rumah ya. Hai. Kok kalian tega banget sih nggak ngajak-ngajak Otan? Otan sedih. Memang lagi pada main apa sih? Suara penontonnya ramai banget, sampai kedengeran ke RT sebelah. Oh, lagi pada balapan kepiting rupanya. Boleh juga idenya. Ayo. Yang menang traktir Otan makan pisang keju ya. Badannya merah, capitnya merah, tapi matanya kuning. Ini kepiting apa ya? Teman di rumah ada yang tahu? 3, 2, 1, tetot! Waktu habis! Oke guys, jadi sobat Otan ini namanya kepiting vampir. Wah, coba lihat dari dekat. Seram ya penampilannya, seseram namanya. Matanya kuning melotot begitu. Jangan-jangan krustasea yang satu ini suka minum darah.
Ih. Jujur saja, Otan juga baru dengar ada kepiting namanya kepiting Dracula. Sungguh mati Otan jadi penasaran. Wah, ladalah. Maaf pemirsa, akhir-akhir ini Otan keseringan dengar lagu dangdut di Redaksiana. Berdasarkan Kamus Besar Dunia Binatang edisi revisi terbitan 2014, jelas ya, kepiting ini bukan penghisap darah. Nama vampir diberikan karena matanya yang kuning. Oke, sip deh. Oh iya, kalau Dracula kan umurnya abadi. Nah, kepiting ini usianya cuma 3 tahun. Vampir ini juga bukan dari Rumania atau Transilvania ya, tempat para Dracula berasal, melainkan dari sungai-sungai di Pulau Jawa. Yap, dia satwa endemik Indonesia ya teman. Kaya banget memang fauna di negara kita. Top deh. Sayangnya, yang menemukan kepiting merah atau Geocesar mahagen ini adalah ilmuwan dari Jerman. Coba dari Indonesia atau orang Sunda, namanya pasti Geocesar berem. Dan ternyata Geocesar mahagen ini baru diidentifikasi pada 2015 lalu. Wah, masih lumayan baru ya spesies ini. Pantas namanya masih asing di telinga Otan. Tuh, kebetulan sahabat-sahabat Otan di Garut ini pada mau cari kepiting. Alah, tunggu Otan atuh Kasep. Oh, ternyata di sini tempat kepitingnya teh. Kok Otan jadi keterusan ya logat Sundanya? Alah. Habitat si merah ini memang di tempat di mana ada air mengalir, seperti air terjun ini. Sama satu lagi, harus yang berbatu-batu ya. Cocok banget kan sama curug atau air terjun ini. Si kaki 8 ini biasanya bersembunyi di lubang-lubang batu. Kayak udang ya, ada di balik batu. Tuh, di situ satu. Di situ juga ada lagi. Wah, banyak ya ternyata. Ambil si Mr. Crab-nya jangan banyak-banyak ya teman, biar jumlah mereka di alam tetap terjaga. Tuh, gapat. Kayaknya 4 kepiting cukup ya guys. Sip deh. Jumlah kepiting vampir di alam sayangnya cenderung menurun. Karena sejak 10 tahun lalu, Sobat Otan ini ternyata sudah populer sebagai hewan peliharaan. Terutama di kawasan Asia Tenggara. Duh, jangan sampai kepiting vampir ini punah karena eksploitasi yang berlebihan ya teman. Oke, 86 Kapten. Dalam rangka menyambut HUT Transmedia, Otan mau ajak teman-teman di rumah menghafal jingle si Otan. Sudah siap? Mulai!